Di tengah bertubi-tubinya berita tidak mengenakan mengenai dunia gaming nih, kayak device-nya aja makin mahal tuh kayak konsol, mau naikin harga, terus juga di sini harga Steam Machine malah kemahalan dijualnya, dan bahkan RAM itu kayaknya tidak ada tanda-tanda akan mengalami penurunan, malah katanya bakal naik lagi di akhir tahun. Maka dari itu di sini kayak cuman ada satu gaming device yang bener-bener bisa merangkul kaum kere-hore nih, yaitu adalah monitor OLED. Yang di samping gua ini bisa dibilang merupakan monitor OLED paling murah di market Indonesia, karena harganya waktu gue beli tuh kayak di kisaran 6 jutaan lah waktu gue beli, dan bahkan sempat promo juga tuh di harga 5,9 juta atau 6 juta pas, which is itu gila banget. Dan ya benar, membuat monitor ini jadi monitor OLED termurah di market Indonesia. Dan ini bukan datang dari brand ODM, melainkan datang dari brand sekelas Alienware, yaitu merupakan sub-brand gamingnya Dell, brand asal Amerika itu loh. Oke, di atas kertas monitor ini punya spesifikasi 27 inch flat 2K 240Hz panel QD OLED, HDR10 support, kemudian juga bisa AMD FreeSync, dan udah fully ergonomik nih standnya, dan bahkan support juga VESA 100x100. Ya, sejauh ini dengan spek di atas kertas tersebut, kayaknya nggak ada monitor OLED seperti ini di harga serupa. Tapi apakah memang ini merupakan monitor yang oke, atau sebenarnya banyak sekali kompromi yang tidak terlihat demi dia menggunakan panel OLED tersebut? Untuk itu mari kita bahas di video ini. Nah, waktu gue bikin konten unboxing monitor ini, secara kelengkapan sih sebenarnya dia lumayan lengkap. Kita dikasih kabel DisplayPort dan juga HDMI sekaligus, kunci L buat pemasangan kaki dan stand, dan monitor ini juga udah pakai internal power supply, jadi cukup colok kabel aja dari monitor ke stop kontak, yang tentu ini akan mempermudah manajemen kabel sih. Walau ya sayangnya stand monitor ini tidak terdapat ruang nih untuk manajemen kabel tersebut, jadi ya colokannya bakal langsung seliweran aja di atas meja. Tinggal kalian pinter-pinternya aja ngerapihin kabel tersebut. Dan buat percolokan display, di sini ada 2 DisplayPort, 1 HDMI, serta ada jack 3,5 mm untuk output speaker, karena monitor ini tidak memiliki internal speaker. Nah, untuk USB-C power delivery dan USB Type A juga absen, jadi buat yang mau setup laptop atau MacBook yang mengandalkan satu port aja nggak akan bisa pakai monitor ini. Jadi kalian perlu docking tambahan lagi kalau mau seamless. Desain monitor ini sendiri sebenarnya cukup standar sih sebagai monitor gaming, cukup simple, bahkan lampu-lampu LED pun juga absen. Ya overall looks-nya tidak kayak produk gaming sama sekali sih menurut gua. Tapi mungkin aja akan ada yang suka desain yang simple-simple aja kayak gini. Nah, untuk pertombolan di monitor ini tuh kita diberikan joystick dan satu tombol fisik yang berfungsi sebagai tombol power. Kemudian secara build quality, menurut gue sih ini biasa-biasa aja. Stand dan kakinya sangat terasa sekali plastiknya, walau ya di dalamnya memang terdapat bahan metal. Dan akhirnya kita masuk ke kualitas layarnya. Perlu kita ketahui monitor OLED itu terbagi menjadi 2 teknologi panel. Ada QD OLED dan ada WOLED. Keduanya berkembang secara masing-masing dan punya kelebihan yang tidak dimiliki satu sama lain. Nah, monitor Alienware tipe ini, dia menggunakan panel QD OLED yang secara kasat mata panel OLED apapun memang tetap memberikan kontras jauh sekali lebih baik dibandingkan panel LCD. Karena ya dia bisa menghasilkan warna hitam yang pekat tanpa ada efek blooming. Serta juga panel OLED itu punya viewing angle yang super luas yang warnanya masih sangat jelas sekali dilihat dari berbagai sisi. Dan untuk kelebihan dari panel QD OLED ini sendiri, dia cenderung punya warna yang jauh lebih vibrant dibandingkan panel WOLED, dan gue bisa rasakan hal tersebut di monitor ini. Dan untuk lebih detail soal gamut coverage dari monitor ini akan gue bahas nanti. Sekarang kita lihat dulu fitur OLED Care yang dihadirkan di sini, di mana dia punya indikator panel health. Lalu di sini juga ada fitur pixel cleaning atau pixel refresh disebutnya, yang bisa nyala otomatis atau kita override manual melalui menu OSD. Serta di sini juga ada fitur pixel move yang hanya aja ini udah force enable dan kita tidak bisa atur intensitasnya.
Nah, untuk fitur seperti proximity sensor yang bikin monitornya mati otomatis ketika kita lagi nggak noleh ke layar, itu absen ya di monitor ini. Yang biasanya memang ini fitur cuman hadir di monitor-monitor OLED premium aja yang harganya di atas 10 jutaan. Nah, sekarang gue mau mulai ngomongin kekurangan pertama dari monitor ini. Seperti yang kita tahu tadi gue jelaskan, ini monitor menggunakan panel OLED jenis QD OLED, di mana panel QD OLED ini tuh punya karakteristik dia punya warna keabu-abuan yang cukup noticeable kalau terkena lighting yang langsung nih ke layarnya. Ya sebetulnya akan cocok-cocok aja bagi kalian yang kondisi cahaya ruangannya itu remang-remang karena nggak akan begitu kerasa keabu-abuannya. Tapi kalau ruangannya menghadap jendela yang langsung dan pas lagi ada cahaya matahari yang terik, wah kayaknya bakal bubar sih kontras dari monitor ini. Dan tentunya nggak lupa soal text clarity ya, dimana panel QD OLED itu tuh dia punya text clarity yang nggak lebih baik dibandingkan panel WOLED karena memang struktur pixel dari QD OLED ini tuh memang tidak sesuai dengan user interface-nya Windows, makanya secara text clarity itu nggak oke-oke banget lah. Sehingga buat yang suka ngetik atau melakukan kegiatan apapun lah yang interface-nya pokoknya didominasi oleh teks, itu kayaknya bakal menjadi deal breaker. Bahkan jika dibandingkan dengan monitor IPS 2K sekalipun. Jadi gue rasa ini monitor akan lebih cocok untuk dipakai gaming only aja. Walau nggak bisa dipungkiri, gamut coverage yang dihadirkan monitor ini punya 100% sRGB, 93% Adobe RGB, dan 98% DCI-P3 yang sebenarnya udah oke banget buat menunjang kegiatan produktivitas. Bahkan gamma curve-nya juga perfect sekali di 2,2 serta gray RAM-nya ini udah hampir akurat sesuai standar D65 yang artinya sebenarnya udah siap dipakai nih buat productivity tanpa perlu kalibrasi lagi. Dan buat motion clarity-nya juga the best sih ya, ini bener-bener mini motion blur layaknya panel OLED pada umumnya, dan thanks to juga refresh rate-nya udah 240 Hz. Terus buat yang worry adanya flicker di monitor ini sih, gue tidak merasakan adanya OLED flicker sama sekali ya, at least penglihatan gue sih. Dan bahkan di sini VRR-nya juga works perfect nih, mau itu pakai GPU Radeon atau GeForce, dua-duanya sama-sama bisa menjalankan VRR. Walau di atas kertas si Alienware cuma nulis itu support AMD FreeSync, tapi ternyata waktu gua tes jalanin GPU Nvidia untuk jalanin G-Sync-nya itu ya bisa-bisa aja jalan di monitor ini. Dengan catatan di sini gua ngetesnya pakai kabel DisplayPort. Nah, tapi lagi-lagi dia punya kekurangan selanjutnya, yaitu adalah maksimum brightness-nya yang cuman bisa dapat 200 nits aja. Ini tentu kurang terang banget sih, dan masih seperti monitor IPS entry level yang nggak punya fitur HDR. Yang padahal si Alienware ini dia bilang dia itu support fitur HDR. Ya buat penggunaan ruangan yang remang-remang sih sebenarnya masih oke-oke aja, dan berdasarkan hasil tes di beberapa tech reviewer juga sebetulnya dia masih bisa di-push ke 380-an nits kalau mode HDR-nya menyala. Ya buat gue pribadi sih jujur experience HDR di monitor ini dengan brightness yang cuma 200 nits doang itu bener-bener kurang oke sih. Malah gue lebih prefer monitor mini LED dengan nits yang jauh lebih tinggi untuk menikmati HDR yang lebih proper. Ya mungkin aja kenapa monitor ini tidak memiliki standar VESA display HDR, yang standar itu memang menuntut untuk monitornya seminimal mungkin punya brightness di 400 nits. So sekali lagi gue rasa monitor ini tuh paling optimal digunakan jika cahaya ruangan kalian itu remang-remang atau ya tidak terdapat jendela yang ada cahaya matahari langsung. Jadi bisa disimpulkan si Alienware ini sebagai monitor OLED termurah di market Indonesia, ya jelas memang ada berbagai kompromi demi bisa menggunakan panel OLED ini. Yang bisa dikatakan ya sebagai monitor OLED dia bukan yang terbaik yang ada di pasaran. Ya tapi tentu kita ngomong soal harganya yang di 6 jutaan kecil, ya gua rasa kekurangan-kekurangan tersebut masih bisa dimaafkan. Ya monitor ini lebih diperuntukkan buat kalian yang memang mau pertama kali experience monitor OLED tapi budgetnya itu tidak terlalu tinggi. Ya gue rasa monitor Alienware ini bisa memberikan kalian experience OLED tersebut. Dan sekali lagi semurah-murahnya monitor OLED ya tetap panelnya OLED, kontras rasionya itu jauh lebih
lebih superior dibandingkan panel LCD. Kita ngomongin IPS dan VA ya udahlah jauh lebih baik si monitor OLED ini. Dan dengan harga tersebut kan juga udah mepet ya sama monitor 4K IPS ya, gua rasa sih ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sulit sekali ditolak kalau kalian pengen nikmatin yang namanya panel OLED. Gua rasa sih dengan hadirnya monitor OLED yang udah makin terjangkau ya tentu ini akan mendorong industri untuk memproduksi monitor OLED di harga serupa. Dan lagi ini datang dari brand internasional yang namanya udah cukup gede. Jadi ya hopefully kedepannya akan banyak lagi monitor-monitor dari brand internasional yang akan membuat monitor OLED. Ya kita bisa berharap lah. Dan katanya sih ini punya garansi monitor di 3 tahun dan itu garansi panel OLED-nya juga selama 3 tahun tersebut. Tapi gue sendiri kurang tahu juga service center Dell di Indonesia apakah cukup banyak atau tidak, dan apakah after sales-nya cukup mudah diklaim nih untuk brand Alienware ini, karena walau nama brandnya besar gitu secara internasional tapi di market Indo kayaknya sih tidak segede itu ya dibandingkan brand-brand internasional lain. Ya mungkin itu kalian bisa share pengalaman kalian untuk yang udah pernah pakai brandnya Alienware di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.